Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu baik ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang segitiga. Pasti sudah ada bayangan ya segitiga itu kayak gimana. Nah, yuk kita intip. Nah, ini contoh dari bangun segitiga dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat ya. Nah, setelah itu yuk kita pahami apa sih segitiga itu. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 ruas garis dan memiliki 3 titik sudut. Nah, kita mengenal lebih dekat ya bagian-bagian dari segitiga. Yang pertama, ruas garis. Nah, ruas garisnya yang mana ya? Ya, kita lihat yang huruf kecil. Nah, yang huruf kecil itu di situ ada A, B, C. Nah, itu ruas garisnya. Nah, bisa juga menggunakan yang huruf besar. Jadi seperti ruas garis C itu ruas garis AB, yang A ruas garis BC, yang B ruas garis AC, seperti itu. Kemudian titik sudut. Titik sudut di sini ada berapa? Ada 3. Nah, bisa dilihat ya. Ada sudut CAB, berarti itu sudutnya ada yang di A. Sudut ABC berarti sudutnya di B. Kemudian sudut BCA itu ada di C. Jadi sudutnya ada di tengah. Selanjutnya jumlah besar sudut yang ada pada segitiga. Berapa ya? Ya, betul sekali. Ada 180 derajat. Jadi ketika sudut itu, ketika dijumlahkan sudut A, sudut B, sudut C, hasilnya adalah 180 derajat. Oke, selanjutnya kita mengenal garis istimewa pada segitiga. Di sini ada berapa? Ada 4. Oke. Garis tinggi itu yang kayak gimana? Coba diamati sebelah kiri. Ya. Jadi yang sebelah kiri ini garis tinggi itu yaitu garis yang tegak lurus dengan alasnya. Kemudian garis berat itu garis yang membagi alas menjadi panjangnya sama. Kemudian kalau garis bagi itu membagi sudut menjadi besar yang sama. Kalau yang garis sumbu yang terakhir itu kombinasi dari garis berat dan garis tinggi. Jadi tegak lurus sama alas, kemudian alasnya dibagi sama besar sama panjang. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis segitiga ditinjau dari sisi-sisinya. Nah, ada segitiga sama kaki. Namanya juga sama kaki ya. Kaki kan ada 2. Nah, berarti sisi yang sama ada 2, yaitu kanan dan kiri, seperti itu ya. Kemudian segitiga sama sisi berarti semua sisinya sama. Nah, kalau yang ketiga ini namanya juga segitiga sembarang. Jadi semua sisinya tidak sama panjang. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis segitiga. Nah, di sini itu ditinjau dari sudutnya. Nah, sudut ada berapa? Sudut tumpul, siku-siku, dan lancip. Nah, kita lihat. Kalau segitiga tumpul dan segitiga siku-siku itu dia ada 1 saja. Contohnya segitiga tumpul. Yang tumpul sudutnya cuma 1, yang lainnya lancip. Segitiga siku-siku juga seperti itu. Yang siku-siku cuma 1, yang lainnya lancip. Beda dengan segitiga lancip. Kalau segitiga lancip itu semua sudutnya lancip. Oke, selanjutnya di sini ada rumus keliling dan luas segitiga. Nah, coba kalian lihat. Kalau yang di ruas kiri dan di ruas kanan, kelilingnya cara nyarinya sama ya. Jadi jumlah panjang sisi-sisi luarnya tinggal ditambahkan semua.
Nah, tapi kalau untuk luas beda kan? Iya, beda. Itu tergantung dengan kondisinya. Jadi ketika kita menggunakan rumus luas setengah alas kali tinggi, itu jika segitiganya diketahui alas dan tingginya. Tapi kalau kita menggunakan luas heron, itu ketika kita tidak punya tinggi, jadi tingginya tidak ada. Cara nyarinya itu ya, akar S kurangi A, S kurangi B, S kurangi C. Kemudian hasilnya dikalikan semua. Nah, S itu apa sih? S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Kemudian contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada seorang penjahit itu ya, ingin membuat shawl. Nah, shawlnya ini berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang sama, kanan kiri ya, 12 cm. Panjang sisi lainnya itu yang bawah 30 cm dan tinggi shawl itu 9 cm. Pertanyaannya adalah luas kain yang terbuang jika satu kain ukuran panjangnya 32 cm dan lebar 10 cm. Jadi ada satu kain itu ya, berbentuk persegi panjang. Kemudian di tengah-tengahnya itu akan dibuat shawl dengan bentuk segitiga sama kaki. Caranya adalah gimana? Ya, betul sekali. Yang pertama harus kalian cari adalah luas shawl. Kemudian kalau sudah ketemu, cari luas kainnya. Berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang ya. Kalau sudah, kemudian tinggal dikurangi saja. Oke, betul sekali. Good. Lanjut ya di soal nomor 2. Nah, di sini kalian bisa baca bahwa terdapat suatu tanahnya berbentuk segitiga. Sepertinya segitiga apa ini? Ya betul, segitiga sembarang. Jadi semua ukurannya tidak sama, 4 meter, 5 meter, dan 7 meter. Rencananya di sekeliling tanah akan dipasang pagar dengan biaya 85.000 per meter. Pertanyaannya, berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Nah, bagaimana yuk? Oke, apa yang harus dicari dulu? Oke, betul sekali. Yang harus pertama kita cari adalah keliling taman. Kalau sudah ketemu keliling tamannya, kemudian dikalikan dengan biaya pagar per meternya. Oke, luar biasa. Lanjut ya. Nah, ini soal yang terakhir, yaitu tentang berapa besar sudut masing-masing. Nah, bagaimana caranya ini? Ada yang tahu? Nah, caranya adalah kita gunakan rumus yang awal tadi. Tadi jumlah ketiga sudutnya berapa? 180 kan? Nah, lihat contoh soal yang A. Di sini yang sudah diketahui kan 50. Nah, sudah. Berarti 50 ditambah X ditambah X sama dengan 180. Nah, ini cara ngerjakannya itu sama seperti materi sebelum ini, yaitu materi PLSV. Nah, jadi harus paham dulu materi itu. Nah, kalau sudah, nanti hasilnya akan ketemu X-nya. Kalau sudah, masukkan. Berarti X-nya berapa? 65 derajat. Oke, luar biasa. Terus yang B juga seperti itu. Berarti kan X ditambah 5X ditambah 2X sama dengan 180. Nah, dijumlahkan ketiganya, hasilnya 8X. Kemudian dibagi 180 dibagi X. Nah, kalau sudah ketemu X-nya, masukkan. X-nya sama dengan 22,5. Terus yang 5X berarti 5 dikali X-nya tadi ketemu berapa? 22,5 kan? Kalikan, hasilnya berapa? Dan 2X juga seperti itu. Yang contoh yang C dan D
juga sama ya. Jadi semua sudut ini, sudut A, B, C ditambahkan sama dengan 180, dan cara mengerjakannya sama seperti PLSP. Oke, bagaimana? Apabila ada pertanyaan bisa langsung japri ya. Kalau masih ada kesulitan, Ustazah tunggu. Terima kasih. Itu saja pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ustazah tunggu ya tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.